Ibu kamu pemulung? Harusnya nggak usah datang, bikin malu sekolah saja, kata gurunya di depan semua orang. Rizky tak menjawab. Ia naik ke panggung, menggandeng ibunya, lalu membalas dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Pagi itu langit tampak mendung, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Tapi di hati Rizky, justru ada semangat yang berbeda. Ia duduk di bangku kelas 12 jurusan IPA, menatap papan tulis kosong dengan senyum kecil. Hari-hari terakhir di sekolah selalu terasa aneh, antara lega dan takut, antara ingin segera selesai dan tak mau berpisah. Ki, udah siap buat UTBK? Tanya Anjar, teman sebangkunya. Rizky mengangguk pelan. Ayah, siap nggak siap, waktunya bakal tetap datang, kan? Jawaban itu terdengar dewasa. Tapi hanya Rizky yang tahu betapa ia sering gelisah setiap malam. Ia belajar dengan penerangan seadanya, kadang hanya dengan lampu 5 watt di sudut kamar berdinding triplek. Tidak ada bimbingan belajar mahal. Tidak ada guru les privat. Hanya buku pinjaman dari perpustakaan dan semangat dari ibunya. Rizky dikenal pintar di sekolah, tapi sering jadi bahan pergunjingan karena latar belakang keluarganya. Ia anak dari seorang pemulung. Tidak sedikit teman-temannya yang berbisik di belakang, memperolok atau menyindir. Tapi Rizky tetap datang ke sekolah dengan kepala tegak. Wali kelas, Bu Sari, memberikan pengumuman bahwa minggu depan akan ada pembagian undangan wisuda. Suasana kelas berubah riuh. Semua membicarakan tentang pakaian yang akan dipakai, salon yang akan dikunjungi, dan tentu saja, siapa yang akan mereka ajak hadir. Tapi bagi Rizky, itu bukan tentang kemewahan. Bagi dia, bisa berdiri di panggung wisuda dan menyebut nama ibunya sudah menjadi kebanggaan luar biasa. Pukul 5 pagi. Udara masih dingin dan kabut belum sepenuhnya menghilang. Di gang sempit yang lembab, seorang wanita paruh baya dengan kerudung lusuh menenteng karung besar. Dialah ibu Rizky, yang biasa dipanggil Maksari. Maksari berjalan pelan menyusuri jalan, mengumpulkan kardus, botol plastik, dan kaleng-kaleng bekas. Di tiap tikungan, ia berhenti, membungkuk, dan memungut dengan telaten. Tak jarang dia disapa dengan nada sinis oleh warga yang merasa terganggu dengan kehadirannya, tapi senyum Maksari tak pernah hilang. Bahkan ketika tangan dan kakinya sudah pegal, ia tetap menatap hari dengan harapan. Sesampainya di rumah, ia segera menyiapkan sarapan. Sederhana, nasi dengan telur dadar tipis. Ia tahu Rizky tidak pernah mengeluh, tapi sebagai ibu, dia tahu betul betapa besar tekanan yang ditanggung anaknya. Nak, ibu bikin telur hari ini, ucapnya sambil menyodorkan piring ke Rizky. Rizky menerima dengan senyum kecil. Terima kasih, Bu. Ini cukup banget. Nanti sore aku bantu sortir plastik, ya. Maksari menggeleng. Kamu fokus sekolah, Ki. Udah dekat kelulusan. Ibu yang kerja, kamu yang belajar. Kita bagi tugas. Rizky menunduk. Perasaannya campur aduk. Bangga sekaligus sedih. Ia tahu ibunya menyembunyikan kelelahan di balik senyum itu. Sore harinya, Rizky pulang dengan membawa beberapa soal latihan yang ia fotokopi dari guru. Ia duduk di lantai rumah, mempelajari soal demi soal, sementara ibunya sibuk membersihkan botol bekas. Di tengah keterbatasan, mereka saling menguatkan satu sama lain. Hari pembagian undangan wisuda pun tiba. Satu persatu siswa dipanggil ke ruang BK untuk menerima undangan resmi. Rizky menggenggam undangan berwarna biru itu dengan hati bergetar. Di bagian atasnya tertulis jelas, undangan untuk orang tua wali siswa. Ia tahu undangan itu hanya satu lembar. Tapi bagi Rizky, hanya ada satu orang yang pantas menerimanya, ibunya. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan undangan itu dengan tangan gemetar. Bu, ini undangan wisuda. Ibu harus datang, ya. Maksari memandang undangan itu dengan mata berkaca. Ia mengelusnya perlahan, seolah itu adalah surat dari surga. Ibu nggak punya baju bagus, Ki. Nggak usah bagus-bagus. Yang penting ibu datang. Ibu harus lihat sendiri anak ibu berdiri di atas panggung. Maksari terdiam. Dadanya sesak. Allah haru. Ia tak pernah bermimpi akan bisa menghadiri acara seperti itu. Selama ini, ia hanya bisa melihat dari jauh, dari balik karung dan botol plastik. Tapi kini, anaknya mengajaknya masuk ke dalam dunia yang dulu terasa jauh. Malam itu Rizky menyetrika sendiri baju sekolahnya yang terbaik, dan Maksari mencoba memakai baju batik yang dulu ia kenakan saat tahlilan tetangga. Meski kusam dan sudah lama, itu adalah satu-satunya baju bagus yang ia miliki. Keesokan harinya di sekolah, kabar tentang siapa yang akan diajak wisuda mulai menyebar. Beberapa siswa dengan bangga menceritakan bahwa mereka akan datang dengan ayah dan ibu yang
Memakai batik seragam dan naik mobil mewah, lalu seseorang bertanya, "Rizky, lo ajak siapa?" "Ibu," jawab Rizky singkat, salah satu siswa yang dikenal tajam lidahnya. Raka tertawa mengejek. "Ibu lo? Yang suka ngumpulin botol itu?" Beberapa teman ikut tertawa, mau bawa karung ke acara wisuda. Rizky menatap Raka, tak menjawab. Hatinya panas, tapi ia tahu membalas hanya akan memperkeruh. Tapi Raka tak berhenti. Jangan sampai nanti pas naik panggung, karung ibumu jatuh, ya." Bisa-bisa ada yang nyangka itu pertunjukan sulap. Tawa makin keras. Rizky menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Anjar mencoba menenangkan, tapi suasana sudah telanjur rusak. Sepulang sekolah, Rizky tidak langsung pulang. Ia duduk di taman kecil dekat sekolah, mencoba menghilangkan rasa sesak di dada. Ia tahu dunia ini belum adil. Tapi ia juga tahu bahwa harga diri ibunya tidak bisa ditukar dengan ejekan remaja yang belum mengerti arti perjuangan. Sesampainya di rumah, Rizky tidak menceritakan apa yang terjadi. Ia hanya mendekati ibunya, duduk di lantai, dan bersandar di bahunya yang lelah. "Ibu, masih mau datang ke wisuda, kan?" Tanyanya lirih. Maksari mengangguk sambil mengusap rambut anaknya. "Selama ibu masih bisa jalan, ibu akan datang." Dan disitulah, Rizky menemukan kekuatan baru. Di balik hinaan, ada cinta yang lebih besar. Dan cinta itu akan membawanya lebih. Jaw daripada APA pun, *** malam itu, Maksari duduk di sadat rumah. Di hadapannya tergeletak sebuah mesin jahit tua berkarat yang sudah lama tak dipakai. Lampu gantung bergoyang pelan, menyoroti kain perca yang dikumpulkannya dari tetangga yang tak lagi memakainya. Ia memeriksa setiap helai, menyatukan warna-warna netral agar terlihat sopan. Jarum mulai bergerak. Mesin tua itu berderit, kadang tersendat, tapi Maksari tetap sabar. Ia tak sekadar menjahit pakaian, ia sedang menjahit harga dirinya. Dalam setiap tusukan jarum, terselip doa dan harapan, agar saat berdiri di samping Rizky, ia tak membuat anaknya malu. Tangan Maksari mulai pegal, tapi ia tak berhenti. Sesekali, ia tersenyum sendiri membayangkan Rizky berdiri gagah di panggung. Ia tahu, dirinya bukan wanita cantik dengan make-up mahal atau parfum mewah. Tapi ia ingin satu hal, terlihat pantas sebagai ibu dari anak berprestasi. Pagi menjelang, burung-burung mulai bernyanyi. Satu setelan sederhana tergantung di dinding, atasan berwarna coklat muda dan rok panjang warna hitam, polos tapi rapi. Maksari menatapnya dengan bangga. "Nak," katanya lembut saat Rizky bangun, "ibu jahit sendiri bajunya." "Gimana, Ibu? Kelly Hayton, pantas?" Rizky tak langsung menjawab. Ia menatap ibunya dalam-dalam, lalu memeluknya erat. "Ibu nggak cuma pantas, Ibu yang paling pantas." Hari itu, matahari bersinar terang seolah ikut merayakan. Lapangan sekolah berubah jadi arena megah, kursi tertata rapi, panggung dihias bunga, dan spanduk besar bertuliskan, "Wisuda Angkatan 12, langkah menuju masa depan," membentang di belakang. Panggung, satu persatu siswa datang, mengenakan seragam batik resmi dan dasi merah marun. Para orang tua berdatangan dengan baju terbaik mereka. Mobil-mobil bagus berderet di parkiran. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rizky turun dari angkot bersama ibunya. Tak banyak yang memperhatikan saat mereka datang. Rizky menggenggam tangan ibunya erat, melangkah ke arah bangku undangan sambil menunduk. Ia tak ingin jadi pusat perhatian, cukup berada di sana tanpa disorot. Maksari mengenakan pakaian hasil jahitannya sendiri. Rapi, sederhana, tapi terlihat sangat bersih. Rambutnya disanggul seadanya, dan ia membawa tas kecil dari kain perca yang juga ia buat sendiri. Ia berjalan pelan, penuh rasa canggung. Beberapa mata mulai melirik. Ada yang saling berbisik. Tapi Rizky tak peduli. Di matanya, ibunya adalah ratu hari itu. Acara baru saja dimulai ketika bisikan-bisikan mulai terdengar. Di belakang mereka, beberapa orang tua murid menutup hidung, seolah mencium sesuatu yang tak nyaman. "Seorang ibu berkata kakap keras, kalau tahu begitu, saya duduk di depan saja tadi." Maksari mendengarnya, dan sedikit menunduk. Ia merapikan pakaiannya, memastikan tak ada yang salah. Rizky sadar apa yang sedang terjadi. Tapi ia tetap diam, tangannya menggenggam erat tangan ibunya di bawah meja. Dari arah kanan, seorang siswa, teman sekelas Rizky, melirik sambil terkikik. "Itu emaknya Rizky, ya? Kirain siapa, bawa kantong karung gak?" Temannya menyambung, "Beberapa." Tertawa pelan, Rizky mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh luka. Ia menarik napas dalam dan memilih tersenyum tipis. Bukan karena tidak sakit,
tapi karena ia tahu ibunya sedang berjuang lebih berat. Ia tidak boleh membuat ibunya merasa bersalah hanya karena hadir sebagai dirinya sendiri. Seorang guru melihat kejadian itu, dan berjalan menghampiri. Rizky, Bu Sari minta kamu ke belakang panggung sebentar. Ada yang mau disampaikan, katanya. Rizky berdiri, mencium tangan ibunya, lalu berjalan ke belakang dengan kepala tetap tegak. Berikutnya, kami memanggil siswa berprestasi akademik terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Semua mata menatap panggung. Dengan IPK tertinggi di angkatan dan peraih nilai sempurna pada ujian nasional, Rizky berdiri di belakang. Panggung gemetar. Kami panggil Muhammad Rizky Maulana. Tepuk tangan menggelegar. Beberapa siswa yang tadi mengejek, kini tak bersuara. Rizky melangkah ke atas panggung, mengenakan baju batiknya, dasi rapi, dan senyum yang penuh makna. Ia menatap ke arah kerumunan dan melihat ibunya, duduk di bangku paling ujung. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kepala sekolah, Pak Joko, menyambutnya dengan senyum. Dan karena pencapaian ini tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan orang tua, kami minta Rizky mengajak ibunya naik ke atas panggung. Suasana hening sesaat. Lalu terdengar bisikan, lalu tepuk tangan pelan. Rizky menunduk, menahan air mata. Ia melangkah turun dari panggung, meraih tangan ibunya, dan mengajaknya berdiri. Ibu, ayo, Maksari tertegun. Ebio, naik ke sana. Iya, Bu, ini panggung kita. Dengan Langkaragu, Maksari naik panggung direnji Rizky. Di atas sana, mereka berdiri berdampingan. Pak Joko menyerahkan piagam dan medali, lalu menggenggam tangan Maksari. Saya tahu perjuangan seorang ibu tak bisa dinilai dengan angka. Tapi hari ini, kami ingin menghormati beliau. Tanpa ibu seperti ini, kita takkan pernah punya siswa seperti Rizky. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Bahkan Raka, yang tadi mengejek, hanya bisa menunduk. Di momen itu, pandangan terhadap Maksari berubah. Dari hinaan menjadi penghargaan. Dari cibiran menjadi hormat, Rizky memeluk ibunya di panggung. Air mata mereka jatuh bersamaan. Bu, bisik Rizky, aku nggak malu punya ibu kayak ibu. Maksari tersenyum. Dan ibu bangga punya anak seperti kamu. Saat Rizky menggandeng ibunya naik ke atas panggung, suasana yang semula penuh tepuk tangan mulai berubah. Tepuk tangan perlahan melemah, dan sayup-sayup terdengar bisikan yang tak menyenangkan dari arah bangku siswa. Itu ibunya? Serius? Pemulung? Suara itu tak terlalu keras, tapi cukup untuk mengoyak ketenangan. Beberapa siswa tertawa pelan. Ada yang menutupi mulutnya sambil menunjuk ke arah Maksari. Seorang siswi bahkan mencibir lirih. Pantesan bajunya kayak gitu. Suasana menjadi tegang. Pak Joko, kepala sekolah, tampak gelisah. Ia melirik ke arah barisan guru, sila meminta intervensi. Beberapa guru tampak mulai berdiri, mencari tahu asal suara-suara tak pantas itu. Rizky menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia bisa merasakan telapak tangan itu mulai dingin. Keringat dingin muncul, bukan karena takut, tapi karena luka yang kembali dibuka oleh mulut-mulut tak tahu hormat. Maksari tetap berdiri di samping Rizky, namun tubuhnya mulai gemetar. Di atas panggung yang seharusnya menjadi tempat kebanggaan, Maksari justru berdiri dalam hujan ejekan. Tawa kecil dari sebagian siswa terasa seperti jerat yang menyakitkan. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kerudung coklat yang mulai basah oleh peluh dan air mata. Guru BK mendekat, berbisik, Bu, tak apa, kami minta maaf atas kelakuan mereka. Namun ucapan itu tak mampu menghapus luka yang terlanjur menganga. Di hadapan ratusan paang mata, Maksari meneteskan air mata. Bukan karena malu menjadi pemulung, itu pekerjaan halal yang ia jalani dengan bangga, tapi karena ia merasa telah mempermalukan anaknya. Rizky melihat ibunya menangis. Hatinya berkecamuk. Ia ingin berteriak, ingin membela, ingin melindungi. Tapi ia juga tahu, semua itu harus dilakukan dengan kepala dingin. Ia harus berbicara. Disinilah keberanian itu diuji. Rizky melangkah ke podium kecil di tepi panggung. Tangannya gemetar saat mengambil mikrofon. Ia menoleh ke ibunya, mengangguk. Lembut seolah berkata, biarkan aku yang bicara. Suara mikrofon berdesis, membuat seluruh lapangan terdiam. Inilah ibuku, kata Rizky dengan suara yang tenang tapi jelas, seorang pemulung. Ya, ibu saya memang mencari rezeki dari botol bekas, kardus, dan sampah. Tapi berkat beliau, saya bisa berdiri di sini hari ini. Suasana hening. Tidak ada tawa. Tidak ada bisikan. Dia yang bangun paling pagi, berjalan kaki menembus dingin, agar saya bisa tetap sekolah.
Dia yang mengumpulkan receh demi receh untuk beli buku, untuk bayar fotokopi, untuk uang transport. Saat teman-teman punya sepatu baru, saya pakai yang lama. Tapi ibu saya tak pernah bayarkan saya kehilangan semangat. Rizky menarik napas. Wajahnya tenang, tapi matanya merah menahan tangis. Dan jika ada yang menganggap pekerjaan ibuku rendah, maka aku mohon, berhentilah menilai seseorang dari bajunya, dari tasnya, dari pekerjaannya. Nilailah dari bagaimana mereka berjuang, dari ketulusan mereka membesarkan anak-anaknya. Beberapa guru mulai mengangguk. Beberapa siswa terlihat menunduk, tak berani menatap Rizky. Ibu saya tidak hina. Yang hina adalah mereka yang menertawakan. Keringat orang tua sendiri. Suara Rizky terdengar jelas, lurus, tegas, tapi juga sangat manusiawi. Tak ada kemarahan. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan kejujuran. Setelah Rizky selesai berbicara, mikrofon ia letakkan perlahan. Ia kembali ke samping ibunya dan menggenggam tangannya lagi. Maksari tak lagi menangis. Matanya masih basah, tapi kali ini karena haru. Ia menatap anaknya dengan bangga, anak yang tidak hanya cerdas, tapi juga berani menjaga martabat ibunya. Seluruh lapangan sekolah diam. Sunyi. Beberapa guru menunduk, terdiam, seolah merenungi sesuatu yang dalam. Seorang guru perempuan bahkan mengusap sudut matanya. Para siswa yang tadi tertawa kini tak lagi bisa tersenyum. Raka, yang paling lantang mengejek, menatap ke lantai. Ia terlihat gelisah. Sebagian siswa mulai saling melirik, tak nyaman dengan diam yang menggantung di udara. Pak Joko melangkah maju. Ia mengambil mikrofon, lalu berkata, "Hari ini, kita bukan hanya menyaksikan wisuda. Kita juga belajar tentang harga diri, tentang kasih ibu, dan tentang keberanian seorang anak." Tepuk tangan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan tepuk tangan seremonial. Ini tepuk tangan yang lahir dari kesadaran, dari rasa hormat, dan di tengah lapangan itu, berdirilah seorang ibu pemulung dan anaknya, bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai simbol dari ketulusan dan keberanian. Wisuda hampir selesai. Para siswa mulai berfoto bersama orang tua mereka. Beberapa orang sudah pulang lebih dulu, tapi lapangan masih ramai. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari gerbang sekolah. Semua kepala menoleh ke arah datangnya suara itu. Sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan. Warnanya mengilap, dan plat nomornya jelas bukan milik warga sekitar. Dari dalamnya keluar seorang pria berusia sekitar 45 tahun, mengenakan setelan jas abu-abu dan kacamata hitam. Suaranya tenang saat bicara pada satpam. "Permisi, saya mencari Rizky Maulana." Satpam mengangguk ragu, lalu menunjuk ke arah lapangan. "Itu, Pak." Di panggung, pria itu berjalan pelan melewati barisan bangku. Para orang tua mulai memperhatikannya. Beberapa guru berbisik, sosoknya asing, tapi wibawanya terasa kuat. Ia berhenti di pinggir panggung, menatap Rizky dan Maksari yang masih duduk bersama panitia. Bibirnya bergetar pelan, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin diucapkan. Maksari menoleh dan matanya membelalak. Tangannya refleks menggenggam tangan Rizky. Ki itu, Rizky ikut menoleh. Ia tidak mengenali pria itu. Tapi saat pria itu membuka kacamata dan tersenyum lembut, jantung Rizky berdetak kencang. Pria itu melangkah maju, suaranya serak. "Rizky, nak, ayo pulang." Rizky berdiri, bingung. "Siapa? Siapa bapak?" Maksari berdiri perlahan, wajahnya pucat. "Itu, ayahmu, Ki." Suasana mendadak hening. Guru-guru yang mendengar, para siswa, semua terpaku. Raka dan teman-temannya yang masih berdiri di sisi lapangan, menatap tak percaya. Ayah Rizky menaiki panggung. Ia berdiri di hadapan anak dan mantan istrinya. "Maafkan aku terlambat. Terlalu lama terlambat." Maksari menahan air mata. "Kenapa sekarang?" Pria itu menunduk. "Aku mencari kalian bertahun-tahun. Tapi saat akhirnya kutemukan, aku takut kalian tak ingin melihatku lagi. Tapi hari ini, aku tak bisa hanya menonton dari jauh." Rizky menatap pria itu. Dalam dirinya, ada perasaan campur aduk, marah, bingung, penasaran, tapi juga ada sesuatu yang mengalir hangat. Ada bagian dari dirinya yang selama ini kosong. Setelah acara selesai, mereka duduk di ruang guru yang sepi. Kepala sekolah memberi mereka waktu berbicara. Pria itu, Pak Arif namanya, mulai bercerita. Dulu, ia dan Maksari menikah muda. Mereka hidup pas-pasan, tinggal di kontrakan kecil. Ketika Rizky masih bayi, terjadi kesalahpahaman besar dengan keluarga Pak Arif yang tidak merestui pernikahan mereka.
Pak Arif diancam kehilangan pekerjaan dan warisan jika tidak meninggalkan Sari. Di tengah tekanan dan konflik batin, ia pergi, bukan karena tidak cinta, tapi karena saat itu ia merasa kalah dan tidak berdaya. Aku pengecut saat itu, ucapnya. Lirih. Tapi setelah bertahun-tahun, aku menyesal. Aku cari kalian, tapi kalian sudah berpindah kota. Aku baru tahu sekolahmu hari ini dari seorang teman yang melihat berita tentang wisuda sekolahmu yang disiarkan lokal. Maksari menatap pria itu dengan mata yang berat. Selama ini aku membesarkan Rizky sendiri. Dan dia tumbuh jadi anak yang baik, walau tanpa kamu. Pak Arif mengangguk. Dan karena itu aku semakin malu. Tapi aku ingin, jika kau izinkan, aku ingin menebus semuanya. Tidak untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menata masa depan. Rizky terdiam lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi satu hal yang aku pelajari hari ini, memaafkan, mungkin lebih. Berani daripada marah. Tak lama kemudian, Pak Arif kembali ke lapangan wisuda, menggandeng tangan Rizky dan Maksari. Semua mata tertuju pada mereka. Raka yang tadi mencibir, kini menunduk, wajahnya merah. Teman-teman lainnya hanya bisa terdiam. Pak Joko, kepala sekolah, menyambut mereka kembali ke atas panggung. Teman-teman, para guru, izinkan saya memperkenalkan Pak Arif, ayah dari Rizky. Tepuk tangan terdengar pelan. Tapi bukan karena Pak Arif seorang pengusaha, melainkan karena keberanian tiga orang itu, seorang ibu yang bertahan, seorang anak yang berjuang, dan seorang ayah yang kembali untuk menebus kesalahan. Pak Arif memeluk Rizky, lalu menatap Maksari. Terima kasih sudah membesarkan anak kita. Sendirian, tapi luar biasa. Dan hari itu, panggung sekolah menjadi saksi bukan hanya kelulusan akademik, tapi juga kelulusan hati, bahwa cinta, perjuangan, dan maaf adalah pelajaran terpenting yang tak diajarkan dalam buku pelajaran. Beberapa hari setelah acara wisuda, Rizky dan ibunya diundang secara resmi ke ruang kepala sekolah. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada kursi plastik murahan, tidak ada panggung. Hanya ruang tenang, kopi hangat, dan tatapan penuh hormat. Pak Joko berdiri dari balik mejanya dan langsung menunduk dalam-dalam. Saya ingin meminta maaf, Bu. Sorry. Rizky, ucapnya dengan suara berat. Saya gagal mengontrol perilaku siswa-siswi kami. Apa yang ibu alami saat wisuda, seharusnya tidak terjadi. Maksari hanya menggenggak perlahan. Ia tidak membalas dengan kemarahan, hanya senyum kecil yang ikhlas. Pak Joko lalu menyerahkan sebuah map berwarna emas. Di dalamnya ada piagam besar bertuliskan, penghargaan kehormatan diberikan kepada Ibu Sari, atas keteguhan, ketulusan, dan cinta yang tak terbantahkan dalam membesarkan generasi bangsa. Air mata kembali menetes, bukan karena luka, tapi karena akhirnya dunia melihat dan mengakui bahwa seorang ibu pemulung pun layak dihormati. Video Rizky membela ibunya di atas panggung. Awalnya hanya direkam oleh seorang siswa biasa. Tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, video itu menyebar luas di berbagai platform media sosial. Kuplikan ketika Rizky berkata, Ibu saya tidak hina. Yang hina adalah mereka yang menertawakan keringat orang tua sendiri. Menjadi viral dan dikutip ribuan kali, tagar anak pemulung berprestasi dan ibu adalah segalanya menduduki trending nasional. Banyak tokoh publik, pendidik, dan selebritas mengunggah ulang video itu dengan pujian dan doa. Beberapa media nasional datang mewawancarai Rizky dan ibunya. Mereka tidak meminta uang, tidak juga mengejar sensasi. Mereka hanya ingin dunia tahu bahwa cinta dan perjuangan bisa tumbuh bahkan dari tempat paling sederhana. Salah satu komentar yang viral berbunyi, saya lulusan universitas luar negeri, tapi hari ini saya belajar dari anak pemulung. Beberapa hari setelah viralnya video itu, pihak Universitas Gajah Mada menghubungi Rizky. Dalam surat resminya, mereka menawarkan beasiswa penuh 100 asrama gratis selama 4 tahun program mentoring untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu Rizky. Hampir tak percaya. Ia menangis sambil membaca surat itu berulang-ulang. Ibu, aku diterima, Bu. Gratis semuanya, semua. Maksari menutup wajahnya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Yang ia tahu, semua kerja keras, rasa malu, dan air mata selama belasan tahun kini dibalas dengan kebahagiaan yang tak terukur. Rizky pun bersiap. Ia membeli tas baru, bukan mahal, tapi cukup. Ia membawa buku, semangat, dan tentu saja, foto ibunya yang ia simpan dalam dompet. Bu, katanya sebelum berangkat ke Jogja, aku janji, ini bukan akhir. Ini awal aku membalas semua perjuangan ibu. Hari pertama kuliah. Langit Yogyakarta cerah, angin berhembus lembut.
Rizky berdiri di gerbang kampusnya, memandang megahnya gedung Fakultas Teknik impiannya. Matanya berkilat, bukan karena sinar matahari, tapi karena semangat yang membara di dalam dada. Ia menarik napas dalam. Di pundaknya, ada beban. Tapi juga, ada kebanggaan, dari anak pemulung yang diremehkan, kini menjadi mahasiswa unggulan yang digandrungi media. Bukan karena popularitas, tapi karena integritas. Ia membuka ponsel, melihat pesan dari ibunya. Nak, kamu tidak harus jadi kaya. Tapi jadilah orang yang berguna. Ibu bangga. Rizky menatap langit. Ibu, tunggu aku jadi orang sukses. Aku akan buat ibu istirahat, bukan lagi kutip kardus. Tapi duduk di teras rumah, tersenyum, dan menikmati hari tua dengan damai. Langkahnya pun mantap menuju masa depan. Ia bukan sekadar anak pemulung. Ia pahlawan. Bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi siapa pun yang berani bermimpi.